Kenalin, nama gue Farah Landana, absen 14. Nama gue Levita Vita Amalia, absen 18. Kita dari kelas 12 CPS 1, SMA 38 Jakarta. Dan kebetulan nama podcast kita adalah podcast dari Cipda. Oke. Kita mau ngapain nih, Rel? Sebelum lanjut, nanya dulu dong kabar yang nonton. Gimana nih kabar kalian? Apa di rumah mulu, udah bosen, apa udah masih keluar-keluaran juga? Yang penting intinya kalau mau keluar-keluaran tetap mematuhi protokol, ya nggak, Rel? Betul. Nah, yaudah, ayo kita mulai. Mau ngomongin apa nih, Rel, di podcast ini, Rel? Kan sekarang nih lagi pandemi gini ya, jadi kita banyak ketahan di rumah, terus juga ngelakuin aktivitas apapun dari rumah. Benar banget, pandemi ini juga memaksa kita semua nih, Ral, terutama buat orang tua kita untuk bertahan dari segala macam cobaan, salah satunya ekonomi. Selama pandemi ini juga banyak banget pekerja-pekerja yang terkena dampaknya, contohnya kayak di PHK secara sepihak. Terus karena itu penghasilannya jadi berkurang atau bahkan mungkin nggak dapat penghasilan sama sekali. Nah, pada masa ini tuh masyarakat tuh lagi berlomba-lomba banget, Ral, mencari peluang baru dengan membanting setir menjadi pebisnis untuk menggerakkan ekonominya. Tapi bagi orang-orang yang udah menjalankan bisnis di awal tuh ngerasa cemas gitu loh, Rel. Bener banget, terutama yang emang dari awal tuh seorang pelaku bisnis. Karena mereka pasti khawatir kan penghasilannya bakal turun. Nah, kira-kira lo tau nggak sih, gimana caranya buat menghilangkan rasa cemas ini? Menurut gue sih, kita tuh harus tahu sektor apa aja yang tahan akan krisis. Nah, dari pandangan gue sejauh ini, yang paling tahan akan krisis itu dari sektor makanan. Karena dari pribadi gue sendiri aja suka banget nih beli makanan lewat online. Terus juga kakak gue sendiri, karena dia nggak dapet duit jajan selama pandemi ini, dia sama temennya kayak buka usaha kue sus gitu, dan laku banget. Setuju, soalnya kan manusia emang gak bisa hidup ya tanpa makanan, apalagi gampang banget tergiur tiap melihat foto-foto makanan enak gitu. Nah, terus waktu itu gue juga pernah nyobain jualan dessert box, dan emang laku sih. Bahu gue aja sampai pegel tiap minggu gara-gara megang mixer terus. Iya, gue inget banget tuh pas lu jualan. Terus menurut lu, apa nih, Ral, makanan yang lagi ngehit sekarang dan punya peluang besar untuk dijadiin bisnis? Kasih tahu, Ral, biar teman-teman nih yang nonton di rumah, bahkan para orang tua yang merasakan keresahan juga bisa punya gambaran kira-kira mau jual apa sih? Sepenglihatan gue ya, belakangan ini tuh yang lagi marak banget adalah cookies sama dessert box. Karena mungkin lagi stres kali ya di rumah, jadi butuh makanan yang manis-manis. Terus juga banyak banget yang jualan frozen food lewat online. Karena kan lebih praktis ya, bisa digoreng kapan aja dan tentunya di rumah sendiri. Jadi banyak banget diincar orang-orang. Tapi ini nggak sih, Ral, cookie sama dessert box itu udah banyak banget saingannya. Gue nemu nih sektor lain yang menurut gue rada jarang yang jual, tapi keuntungannya besar. Sektor apa tuh? Sektor tanaman. Oh iya, gue juga sempet lihat beberapa temen gue kayak lagi keranjingan banget ngurusin tanaman di sosial media. Sumpah ya, lu kalau lihat rumah gue nih sekarang, tuh udah banyak banget tanaman, Rel, kayak kayak nyokap gue tuh mengisi kekosongannya, waktu luangnya dengan yang ngurusin tanaman. Terus gue juga sempet ikut kan kalau lagi beli tanaman gitu, dan menurut gue setiap tempat tuh harganya beda-beda. Kalau kita nyari itu tempat susah kayak di pedalaman, pasti harganya jauh lebih murah. Kalau sebaliknya kayak di tempat yang udah rame, harganya tuh udah jauh banget sama yang di dalam tadi. Iya, apalagi sekarang lagi ngetren tuh ya, namanya tanaman janda bolong. Iya, Yang mahal banget itu. itu katanya harganya sampai juta-jutaan. Menurut gue untuk orang-orang yang rajin dan konsisten dalam hal merawat tanaman, sektor ini tuh cocok banget sih buat dijadiin peluang bisnis di masa pandemi kayak gini. Tapi penting juga nih buat pinter-pinter nyari supplier murah tapi kualitasnya bagus. Betul. Nah, ada lagi nih yang terakhir, itu sektor furniture atau dekorasi rumah. Kan orang-orang sekarang lebih banyak habisin waktu di rumah nih. Jadi, sebisa mungkin kita ngebuat rumah kita tuh nyaman. Dan biasanya dimulai dari mengatur ulang tata letak rumah, terus juga nambah-nambah dekorasi biar lebih cantik dan enak untuk dipandang. Bener, gue kemarin tuh selama pandemi itu benar-benar ngerombak kamar gue
kayak yang di belakang gue ini nih, kain itu tuh belinya lewat online. Lu nih Ral, sebagai pelajar yang biasanya dapat uang jajan, tapi malah enggak gara-gara di rumah terus, kepikiran gak sih buat bisnis gitu? Sempat kepikiran sih, tapi kan sekarang kayak udah kelas 12, jadwalnya udah lebih padat, terus juga harus lebih fokus. Belum lagi ada tambahan kayak les, terus latihan, dan tryout buat masuk PTN. Jadi kayaknya mungkin untuk saat ini belum sih. Sama gue juga kayak lo kayak pengen banget rasanya buka bisnis ya, tapi gimana ya langsung kelas 12. Kayaknya udah nggak sih Rel, segitu aja, apa ada dari lu pengen nambahin? Enggak sih, menurut gue udah cukup, dan yang jadi highlight emang 3 sektor yang kita omongin tadi, karena peluang bisnisnya yang besar. Oke, berarti intinya peluang bisnis yang paling besar nih, kemungkinannya ada di sektor makanan, sektor jual beli tanaman, dan yang terakhir itu sektor furniture atau dekorasi rumah. Oke, udah kayak cukup segitu aja. Sekian podcast dari Cipedak. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Terus sukses buat kalian semua yang mau mencoba bisnis baru. Yeay!